Subhanallah, dengan adanya corona seperti ini, salah satu hikmah yang dalam Al-Quran disebutkan adalah membuat orang yang punya masalah-masalah itu menjadi kecil semuanya. Karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka sedang hadapi. Dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampaui batas terhadap apa yang dia berikan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah bagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah tenggelamkan Fir'aun sebelumnya? Allah hancurkan Namrud, Fir'aun dengan air di Laut Merah, Namrud dengan seekor lalat, dan kaum Hud yang begitu kuat, kaum Ad dikenal. Mereka tinggi besar, kekar-kekar. Bahkan postur tubuhnya memiliki atau mendekati postur Adam alaihissalam. Artinya 60 siku ke langit. Allah binasakan dengan tiupan ataupun angin. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum corona ini. Dan itu juga sudah terjadi. Ada DBD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia. Ada HIV sebelumnya dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan itu sebagai pelajaran. Agar manusia, orang-orang beriman tahu. Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemahaadilan Allah. Allah enggak mungkin menyusahkan hambanya, tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu terjadi. Sebagaimana akan kita sebutkan. Di antara hikmah yang sangat besar, pelajaran adalah bagaimana sekarang seluruh dunia peduli dengan kebersihan. Bayangkan teman-teman kalau tidak terjadi corona ini, maka manusia banyak dalam jorok dan kotornya. Sekarang semua harus dibersihkan, tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal. Sebenarnya tanpa menunggu penyakit itu harus dijaga. Dan Allah menyebutkan Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, sempurna, suka dengan semua itu. Kalau tidak ada terjadi ini secara massal, apakah seluruh dunia akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini termasuk salah satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah munculnya corona justru di Cina yang umumnya orang-orang komunis dan ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Kenapa? Alasannya salah satunya mereka mengatakan karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu kumandangkan sampai di Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Saya mau lihat, tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah, Allah datangkan corona, virus yang mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak. Tapi ada. Seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, ya, dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejolaknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir. Dan subhanallah kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di zaman kita sekarang, justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian baik ke bulan, keluar angkasa, di bumi sampai masuk ke hutan-hutan, ke hewan-hewan, di lautan, ke dalam lautan, itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka statusnya di keluarganya atau di lingkungannya adalah orang Nasrani, tapi kalau ditanya mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang melakukan penelitian dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini terjadi begitu saja. Ini hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil.